sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Masalah apa loh? Kalau soal dia 60 komponen, mau dia 80 komponen segala macam kan bukan komponen kita. Ya patokan kita ya survei KHL itu. Oh, berdasarkan KHL dari Kalau KHL naik ya, berarti UMP juga naiknya juga terbatas. ya sudah. Oh, terbatas. Mana? Ada pada dari kami semangat bagi kami yang ada pada diri kami menjadikan diri kami lemah dan janganlah engkau jadikan Tempat saya ngancam bunuh saya. Saya daripada terbunuh, lebih saya bunuh orang. Itu yang saya bilang. Bukan berarti mau bunuh pendemo, bukan. Kan kalau demonstrasi anak saja banyak nyawa orang kan. Iya, kalau dia demo bawa senjata parang-parang keluarin golok kita tembak. Nah, itu saya bilang. Kalau kamu cuma demo teriak-teriak, kau biarin. Itu cuma Provinsi DKI Jakarta, Bapak Bayan Eko Setia Wibowo. LCF 307A1 Layan Budi Hidayat, LCF 30B1 Reni Gunawan, PCC dan para PDG juga PDG dari A1 dan juga dari B1 bisa hadir, para PDG dan semua fellow Lion. Hari ini kita sama-sama, selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Kita sama-sama bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan yang begitu luar biasa, yaitu di acara White Campaign Lions Club Indonesia MD 307. Seperti kita sama-sama mengetahui setiap tahun bahwa Lions Club sangat begitu mendukung acara-acara kemanusiaan, terutama kepada teman-teman dari disabilitas netra, karena salah satu program dari Lions Club Internasional juga pengentasan dan membantu untuk kawan-kawan disabilitas netra. Dan ini seperti tahun lalu ketika kita sudah mengadakan acara kita bisa berjalan bersama dengan teman-teman disabilitas netra, dan tahun ini kita mengadakan sekali lagi yaitu White Campaign Hari Tongkat Putih, di mana kita ikut berperan serta untuk mendukung, mensupport teman-teman dari disabilitas netra. Pada tahun ini kita sudah membagikan 1.125 tongkat putih kepada teman-teman yang disabilitas netra. 400 sudah kita dibagikan di daerah Sumatera, yaitu di Medan, Padang, dan Pekanbaru. 100 di Kalimantan dan Singkawang. 125 juga sudah kita berikan kepada daerah DKI Jakarta, dan juga masih banyak lagi. Pada kesempatan berbahagia ini kita juga memberikan laptop kepada teman-teman yang disabilitas netra untuk 5 wilayah Jakarta, dan juga 4 laptop kita berikan juga kepada para mahasiswa yang berprestasi. Kita percaya meskipun keterbatasan tidak menghalangi atau mengurangi dalam seseorang berkarya. Berterima kasih juga pada hari ini didukung oleh Mini Institute, kita akan sama-sama untuk belajar lebih aware kepada teman-teman disabilitas netra. Terima kasih juga dari kepolisian RI, Polda Metro Jaya yang sudah bisa hadir, karena kita percaya bapak-bapak ibu sekalian yang mendukung teman-teman juga yang di jalan. Nanti sama-sama kita akan belajar untuk bagaimana cara lebih aware kepada mereka. Teman-teman dari Pramuka, Tagana, PMI juga hadir. Saya juga berterima kasih, dan seluruh fellow Lion panitia yang mendukung acara ini bisa berlanjut dengan begini dengan baiknya. Kemudian kami juga memberikan 1 laptop braille kepada Bapak Aibda Asep Wahyudi, yang dimana kita tahu beliau pada saat bertugas, pada saat terjadi pengoboman di Hotel JW Marriott, beliau menjadi korbannya, tapi beliau tetap bertugas di Kepolisian Sumedang. Suatu apresiasi yang saya berikan dalam kurang, bahwa kita percaya kekurangan fisik tidak membatasi dalam pengabdian kepada negara ini. Nanti akan kami berikan melalui Lions Club Sumedang Host kepada Bapak Aibda Asep Wahyudi, sebagai bentuk kita mendukung juga bahwa kepolisian adalah bagian dari kita dan masyarakat kita. Terima kasih untuk itu. Hadirin yang kami hormati, saya sampaikan oleh Ketua Kami, jadi anjing mengajak mempunyai suatu empati yang sangat luar biasa pada manusia.
Berikut adalah video Bapak Wakil Gubernur Bapak Basuki Cahayapurnama ketika berada di Korea menjajal bagaimana untuk berjalan tanpa melihat, yang dengan ditutup mata. Tetapi yang sangat unik adalah Bapak Basuki dituntun dengan seekor anjing. Ini menandakan bahwa bukan saja mempunyai naluri yang sangat luar biasa, bisa dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan, menuntun kepada manusia yang berkekurangan, yakni penyandang disabilitas netra. Seorang anjing, ekor anjing saja seekor anjing saja mempunyai naluri untuk bisa membantu manusia, apalagi kita sebagai seorang insan manusia yang diciptakan oleh Tuhan tentunya jauh lebih sempurna dari seekor anjing. Dalam gambar ini ada foto pada saat pelaksanaan weekend di Balai Kota pada tahun 2013, di mana pada kesempatan tahun lalu Bapak Wakil Gubernur juga hadir sekaligus meresmikan dan ikut kebersamaan dengan seluruh penghuni di wilayah DKI Jakarta dalam rally mengelilingi Balai Kota Jakarta. Para penghuni berupa laptop kepada para penghuni dan 4 mahasiswa berprestasi. Untuk itu, kami mengundang dengan hormat kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Lion Basuki Cahayapurnama, untuk bisa memberikan secara simbolis penyerahan laptop kepada penghuni Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah, yaitu Jakarta, dari 5 wilayah Jakarta dan mahasiswa berprestasi. Kita bisa berikan tepuk bersama-sama. Iya sayang ya. Jalur
para penerima laptop dan misalkan bisa kembali dan Wakil Gubernur untuk tetap berada di tempat. Yang saya hormati Bapak Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Polres Metro, beserta jajaran yang hadir semua, para pejabat Pemprov DKI, kebetulan untuk Silvi Deputi Gubernur apa payroll lain ya. Saya hormati Ketua Dewan Gubernur, yang paling top nih. Kita ini baru Gubernur 3/4 itu sudah Ketua Dewan Gubernur. Kedua kita pilihan kemarin. Saya hormati Ketua Panitia, Wakil Pak Eko. Ini menurut motor ada sosialnya nih. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertama DKI Jakarta Bapak Eka. Oh di atas ya. Oh ya. Para hadirin undangan, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang pertama-tama saya mau bersyukur dan terima kasih ada orang-orang seperti Bapak Ibu yang peduli. Terutama kami terima kasih pada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Polda Metro, khususnya Polantas, karena ini sangat membantu. Ya tentu saja kawan-kawan kita yang diizinkan Tuhan menjadi tunanetra ini tentu bukan dikasih hari, tapi itu adalah suatu semangat kita yang harus menyediakan beberapa fasilitas. Dan kemarin sengaja pas menunggu acara Asian Games dikasih tahu Pak Dubes ada tempat pelatihan anjing untuk penuntut. Nah saya bilang saya mau lihat sampai di sana tawarin. Ya, saya pikir kenapa saya mau coba. Saya ingin semua dari kita, tentu kita berharap Tuhan berikan kita tetap melihat, tapi saya ingin semua dari kita itu bapak-bapak, ibu-ibu sudah ngalamin, harus bisa merasakan bagaimana rasanya kalau diizinkan Tuhan itu tunanetra. Nah ini tentu tidak mudah tentang melatih anjing. Nah bagaimana kami juga punya perdanya, harusnya trotoar itu semua ada tanda termasuk bus. Kenyataannya bus Transjakarta kami masih sangat menyulitkan untuk tahun depan kita terima pergabungan ini PT Transjakarta bisa melakukan dengan baik. Nah itu di tengah kota kami sengaja akan membeli bus tingkat termasuk sumbangan yang deknya itu rendah, itu di jalur lambat dan itu juga tidak bayar. Kami harapkan itu juga bisa cukup membantu. Memang ada beberapa masalah termasuk rumah susun juga masih bermasalah yang dia bangun. Nah tapi kalau saya kira kalau mal lama-lama itu mulai terbiasa untuk membantu. Nah tentu sekali lagi yang paling dibutuhkan di Jakarta itu adalah orang-orang yang punya hati memperhatikan orang lain. Nah Jakarta begitu besar, kota begitu besar, banyak sekali orang bisa mati kelaparan atau orang bisa bunuh diri karena tidak ada yang peduli. Nah tentu saya sangat senang dengan fellow lion semua yang hadir. Ini kita punya orang-orang yang punya hati menjadi pemerhati. Saya sangat yakin Jakarta kota besar, kalau kita banyak orang jadi pemerhati. Ini Jakarta itu cerita kita waktu kecil bahwa ibu kota lebih kejam dari ibu tiri itu salah. Kalau kata ibu saya, tetap ibu tiri lebih kejam, masih ada makna. Pasti tetap lebih hebat katanya. Ya kalau masih ada masih benar, tapi kalau ibu tirinya mengganti, ibu yang meninggal, mungkin beda. Itu masih bersaing mana repot pasti. Jadi kita harus bikin ibu kota lebih baik daripada ibu tiri. Dan saya sangat yakin. Orang-orang seperti ini kita bisa mendapatkan ini semua. Ya kita harap tahun depan sudah RT RW juga akan kita ubah.
RT RW yang tidak memperhatikan, mungkin kami mau pecat saja udah. Itu mau siapin SKB. Kita juga akan membuat lurah camat itu seperti estate manager, seperti kepala panti. Jadi dia harus betul-betul membantu RT RW. Lurah itu harus tahu persis siapa keluarga yang susah. Kami juga akan minta BPS melakukan survei untuk mengetahui siapa yang betul-betul butuh bantuan. Ternyata selama ini pemerintah itu mensurvei itu bukan hanya KTP. Kalau itu tidak masalah, orang tidak berKTP DKI disurvei miskin tidak apa-apa, itu bagian dari bangsa sendiri, tidak masalah buat kami. Yang masalah adalah standar yang dipakai. Standar yang dipakai oleh BPS itu adalah 2.500 kalori per hari. Jadi kalau kita makan singkong, makan apa, memenuhi 2.500 kalori, itu sudah dianggap di atas garis kemiskinan. Nah, kalau kita konversikan dengan rupiah, itu sebulan hanya 347.500. Kadang-kadang inflasi bergeser 348.000. Jadi kita bisa bayangkan kalau Bapak Ibu berpenghasilan 350.000, Bapak Ibu sudah dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Kalau kita lihat PPKN begitu banyak, anak jalanan begitu banyak, menurut saya harusnya 50% sampai 60% orang Jakarta itu miskin. Kalau saya menggunakan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak di Jakarta, seorang yang lajang, tapi tidak menikah, tidak ada suami istrinya tidak bekerja, lajang saja. Itu 2,4 juta. 2,3 sampai 2,4 juta. Harusnya siapapun berpenghasilan di bawah 2,4 juta, dia hidup di bawah garis kemiskinan. Itu lajang. Bagaimana dia punya suami atau istri tidak bekerja, punya orang tua atau ipar yang numpang, punya anak yang sekolah, dia tidak sanggup. Makanya di Jakarta juga kita temukan 40% usia 16 sampai 18 tahun itu putus sekolah. Ini merupakan bom waktu kita. Dan 2025 puncaknya 2028 kita akan menerima bonus demografi, di mana angkatan kerja lebih banyak daripada yang tidak kerja. Nah, kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, tahun depan sudah akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. Dan dunia sekarang sedang menuju bukan model zaman era industrialisasi lagi. Ada mesin, ada modal, bisa berproduk, tapi berbicara kreativitas. Kreativitas ini berbicara kemampuan individu, ini pengasahan pendidikan maupun lingkungan kita. Nah, ini yang kita butuhkan dalam menyongsong bonus demografi kita. Jangan sampai menjadi bencana demografi. Jadi kita hanya memperhatikan yang disabilitas ini, tapi semua orang. Nah, saya harap para fellow lain ya, saya komunikasi nggak ngerti saya caranya. Saya ingin semangat ini ditularkan, bukan hanya bikin acara-acara. Nah, kita ingin ada apa-apapun laporan. Untuk selanjutnya kami undang kepada LCM Distrik Koordinator didampingi oleh LCS Distrik Koordinator untuk bisa memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Wan. Masuk. Ke sini Pak. Ibu. Ke sini ya. Kita boleh berikan aplaus dari semuanya. Bukan pas pasti kan? Mau pas gratifikasi gitu. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan kiranya Bapak bisa berkenan sebentar untuk menyaksikan penampilan dari para penghuni dalam sebuah tarian talisaman dan di mana Anda terimalah persembahan dari Sanggar Pelita Monas. Mengingat
budaya luar dengan terjaga kebudayaan. Amin, Allah sudah amin. Urang mungkin berada bersenjata. Amin, Allah sudah amin. Urang mungkin berada berdoa. Berkat rahmat Allah yang suci, mendoa aja makhluk senjata. Hancur lanjut itu aku ragunan. Jika ketemu dalam tanya rumah di rumah malam-malam di sedih malami kate dijaga tenang. Tanya Aceh, Aceh dua Banten, terbang lagi dan rasa dagang. Kami banyak Banten, berlanjut dari bertanda. Hancur lanjut itu aku ragunan. Jika ketemu dalam tanya rumah di rumah malam-malam di sedih malami kate dijaga tenang. Tanya Aceh, Aceh dua Banten, terbang lagi dan rasa dagang. Kami banyak Banten, berlanjut dari bertanda. Amin, Allah semakin Tuhan mungkin jalan-jalan berdoa. Berjalan Allah yang suci, membawa aja makhluk senjata. Amin, Allah semakin Tuhan mungkin jalan-jalan berdoa. Berjalan Allah yang suci, membawa aja makhluk senjata. Dan Pertuni DKI Jakarta mempersembahkan drama singkat yang menggambarkan pengalaman saudara-saudara kita yang bisa. Iya, jalannya lebih sesat lagi. Padahal ini kan dekat ini ya kantor gubernur ya. Iya, gimana ya? Kok orang yang main begini? Iya, cari orang penanganan susah. Gimana nih? Wah, Pak, kayaknya kita udah tidak ditempatkan kampung sini. Mudah-mudahan dulu. Oke, sampai ketemu ya. Oke, ya, dadah. Oke, jangan lupa ya, di bawah ya. Oke. Kalau aku apa ya? Nggak jelas banget. Adegan kedua, dikisahkan disabilitas netra seolah sudah berada di dalam halte busway menunggu antrian. Sesama penumpang dengan cepat dan ramah mempersilahkan mereka masuk ke dalam busway. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, bisnya belum datang, Pak. Nanti mungkin sebentar lagi. Kita tunggu aja, Pak.
yang sedang sibuk mengatur lalu lintas jalan raya spontan membantu dengan memberikan kata awas. Tanpa bicara, dengan sigap dan cekatan datang seorang polwan, langsung mengambil dan menarik tongkat putih yang sedang digunakan berjalan oleh disabilitas netra. Adegan keempat, ketika disabilitas netra sudah sampai di pinggir jalan, dia akan melanjutkan perjalanannya menuju balai kota dengan melintasi anak tangga. Secara kebetulan, petugas Satpol PP melintas dan bermaksud membantunya dengan melewati anak tangga tersebut. Jangan dorong begitu dong, masih jatuh nih. Teman-teman dan Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, tentunya dengan Bapak Wakil Gubernur, teman-teman Pertuni dan Cemolawit. Tadi adalah beberapa adegan kecil yang sehari-hari kami para tunanetra alami di jalan. Ya, hanya inilah kekeliruan yang membuat kami seringkali merasa tidak nyaman ketika berada di tengah jalan raya. Padahal kami ingin mengakses jalan ini. Tentu sebentar nanti setelah acara ini selesai, ada sedikit penyuluhan dan kami ingin harapkan teman-teman dari Polantas dengan berbagai unsur yang memang dijaga untuk bagaimana menolong kami secara tepat. Ya, bukannya ketika ini menolong, bukan mengangkat kaki kami, ya seperti tadi dilihat, tetapi dengan tongkat putih ini yang memang menjadi dengan tongkat seperti ini, kami sebenarnya ini mata kami, Bapak Ibu, ini mata kami, ya. Jadi kalau mau membantu jangan pernah menarik tongkat ini karena bisa putus, ya. Kalau putus, Bapak Ibu boleh tinggalkan kami lalu kami bingung bagaimana menggunakan alat kami ini. Jadi sebentar ada beberapa penyuluhan pendek bagaimana sebaiknya yang pelayanan Bapak Ibu sensitif terhadap tongkat putih yang kami ingin bantu. Jadi tongkat putih adalah mata kami, jangan pernah ditarik, tetapi kalau ingin menolong jangan pernah diangkat kaki kami, tapi biarkan ya tongkat ini diarahkan pada jalan ini. Tadi betul katanya Bapak Wakil Gubernur, Transjakarta sangat tidak akses. Ada apa? Ada gap yang sangat besar antara trotoar dengan pintu, sehingga seringkali kaki kami kecebur. Ya, kecebur gitu ya. Sehingga kalau mau menolong, ya kalau teman-teman Transjakarta di sini kalau ingin menolong, jangan pernah mengangkat kaki karena kami akan menjadi tidak seimbang. Tapi biarkan tongkat ini yang Bapak Ibu arahkan jaraknya, sehingga kami bisa melangkah sendiri. Ya, lalu kalau ingin menentu, jangan pernah menarik tongkat ini, tetapi berikan siku Anda untuk kami pegang. Ya, jadi ini tadilah adegannya kecil aja yang memang bagaimana selanjutnya kami mengundang kepada para penari sama bisa bergabung dan sebagai apresiasi Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bunga kepada para dari Sanggar Pelintang Monas dengan menggunakan tari saman yang dipersilakan untuk bisa naik ke atas memberikan bunga sekaligus berfoto kepada para pemain dan penari.
Pertama, dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan mohon yang ikut penandatanganan sesuai dulu, sehingga semuanya bisa Mrs. Grace Wu. Beliau adalah dari Taiwan Ministry yang akan memberikan donasi sebesar 15 juta rupiah kepada LCIF Indonesia. Thank you very much, Mrs. Grace Wu. We welcome you to our White Day celebration. We really appreciate the donation that Taiwan Women's League has given to LCIF Indonesia. On behalf of Taiwan Ladies League, to give this donation, we live here in Jakarta, no matter how long or how short. We're very glad that we can participate for this. Terima kasih dan kepada Bapak Wakil Gubernur. Penilaian dan hadirin yang kami hormati, setelahnya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan yang disampaikan oleh Institut Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mendengarkan. Baik, kita harus diperbaiki soal sistem halte Transjakarta. Ya, sistem bus kita harus bisa menjadikan untuk orang-orang disabilitas seperti ini. Kita tugaskan ke PT Transjakarta. Nah, selama ini dibangun itu tidak sesuai gitu. Dan kita juga harusnya melatih petugas-petugas Transjakarta untuk kasih petunjuk seperti ini. Tadi ada kasih contoh salah. Bagi orang penyandang ini kan dia bisa ukur sendiri kakinya. Nah, tapi kita mesti latih mereka supaya di sini jadi peka. Orang-orang di dalam hartanya harus peka. Terhadap pembangunan infrastruktur yang memang peduli kepada ini Pak, kepada itu ada perdanya sebetulnya. Kita cuma belum melaksanakan aja. Ya Pak, masa kerja Bapak untuk yang jangka pendeknya apa sih Pak yang mau dibereskan Pak? Apa ya? Jangka pendek ke depannya Pak, dalam masa yang udah 2 tahun ini. Kejar semua namanya jalan inspeksi sungai. Terus Pak? Nambah bus, pasti bangun infrastruktur. Itu jangka pendeknya? 3 tahun ini kejar. Masalah banjir itu? Iya, terus banjir itu. Termasuk yang NCICDA. Untuk jangka panjangnya Pak? Namanya ya itu pendidikan, KJP, karena coba beasiswa, kesehatan itu penting. Termasuk PKS ke daerah. Untuk penyandang disabilitas netra ini gimana Pak? Sudah ada standar, sudah ada program. Seperti apa standar? Program kan mesti ada kayak ada panduan-panduannya. Terus yang kayak naik Transjakarta itu nggak boleh naik naik Jeep. Sekarang banyak sekolah kan pakai kursi roda nggak bisa naik. Nah, kita sekarang menyediakan perspektif gratis itu yang rendah. Pak, ada space untuk orang-orang kursi roda sebenarnya. Nah, desain kita harus seperti itu. Nanti kita beresin dulu hartanya dulu. juga pembinaan motor juga kurang ya Pak ya? Iya, nah kita mau kerja juga usulnya. Pak, yang kereta kencana tuh udah lagi disiapin dari DKI nggak sih Pak? Iya, Oh, baru dengar kereta kencana. Enggak Ada kereta kencana. Nah, Jangan mobil karnaval gitu. Dari DKI Pak? Bukan, dari relawan. yang relawan bikin terus pindah ke situ naik. Saya dengar itu aja. Kalau dari DKI Pak?
DKI nggak ada apa-apa. Ada nggak apa perpisahan untuk Pak Jokowi, Pak? Nanti kita mungkin mengantar beliau dari rumah dinas mungkin kita. Kapan tuh, Pak? Sebelum pelantikan apa setelah pelantikan? Sesudah dong. Sesudah pelantikan? Saya sudah tulis surat pada beliau, saya minta beliau untuk tetap tinggal di rumah dinas, termasuk tetap kantor di balai kota sampai pelantikan. Oh, lah pas sesudah pelantikan tuh bukannya udah beres-beres, Pak? Iya, Pak. Iya, barangkali dia masih boy kan belum siap tinggal sana kan di balai di Taman Surapati. Berarti pas hari kerja itu, Pak? Pas hari haknya pelantikan itu, Pak. Iya. Oh, pas hari apa? Nggak, mungkin sesudah, saya nggak tahu tergantung beliau kapan. Tapi kita punya hak kasih dia. Kalau dulu pas Pak